Smartphone dengan harga 1 jutaan identiknya itu ketinggalan zaman, minim fitur-fitur terbaru, tapi tidak dengan Zenfone Live L1. Dengan harga mulai 1, juta rupiah pada saat flash sale-nya, kita sudah mendapatkan layar 18:9 dan face unlock. Pengen tahu seperti apa reviewnya? Cek video berikut ini. Biasanya smartphone murah punya desain yang murahan juga, tapi nggak dengan smartphone ini. Gue suka desainnya simple, nggak banyak macem-macem, dan build quality-nya rapih meskipun desain bodinya semuanya terbuat dari plastik. Yang gue suka dari layar depannya, dia sudah 18:9, reproduksi warnanya cukup bagus, dan di bawah terik matahari dia agak lumayan dibandingkan dengan HP-HP sekelasnya. Tapi meskipun layar depannya sudah 18:9, gue ngerasa bezel-bezelnya itu masih kerasa tebel, mulai dari atas, bawah, hingga samping kanan kirinya. Tapi ya harga segini nggak bisa komplain. Dan bagian belakang gue suka clean, nggak ada apa-apa, bahkan fingerprint sensor pun nggak ada. Jadi satu-satunya cara untuk ngebuka unlock HP ini, kalau nggak pakai face recognition, ya pakai kode. Di bagian bawahnya, kita akan menemukan 2 buah lubang speaker, tapi yang berfungsi cuma yang di bagian sini aja. Yang di sini cuma aksesoris saja. Dan kalau misalnya udah nanya USB Type-C atau micro USB, ya jelas masih micro USB. Di atasnya kita ada jack 3,5 mm, dan di sebelah kanannya ada untuk lock, unlock, dan volume up and down. Di sebelah kirinya ada slot SIM card dan micro SD, yang dia ternyata bukan hybrid. Jadi kita bisa masukin micro SD tanpa harus mengorbankan salah satu SIM card. Dan karena ini HP 1 jutaan juga, tentu saja dia belum waterproof. Soal spesifikasi, dia menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 425 yang udah agak lama. Terus RAM-nya 2 GB dan memori internal 16 GB. Kalau misalkan menurut kalian masih kurang, Asus juga nyediain versi RAM 3 GB dan internal 32 GB. Tapi harganya bengkak jadi 1,7 juta rupiah. Soal performa sih menurut gua cukup oke untuk di kelasnya ya. Gua bisa main Mobile Legends dan bisa main PUBG. Tapi main PUBG di HP ini rasanya agak kurang, karena meskipun kita pakai settingan paling bawah, dia kadang-kadang suka ada stuttering. Tapi at least kita bisa main di HP yang harganya cuma 1,3 juta rupiah. OS-nya sendiri udah berjalan di Android Oreo terbaru. Dan kalau ngomongin Zen UI-nya, dia sudah pakai Zen UI 5 yang terbaru juga. Kalau misalkan kalian sudah biasa pakai Zen UI, menggunakan smartphone ini terasa sangat menyenangkan, karena fitur-fiturnya banyak dan banyak sekali kustomisasinya di HP ini. Soal bloatware juga sekarang Asus sudah minim. Paling kita cuma keganggu sama JDID atau sama Babe yang gampang buat dihapus. Terus gimana soal kameranya? Untuk kamera harga 1 jutaan menurut gue ya sudah lebih dari cukup. Kita bisa mengambil foto dengan kamera belakang dengan kontras warna yang cukup dan HDR yang agak berantakan. Tapi ini sudah cukup untuk HP harga segini. Terus gimana dengan kamera depannya? Menurut gue kamera depannya agak kurang dibandingkan dengan kamera belakangnya. Kayak misalnya kita contoh foto seperti ini, ditambah kalau misalkan kita ngambil video, itu terasa agak patah-patah, tidak smooth. Untungnya buat kalian yang suka selfie, ternyata kamera selfie depannya ini cukup baik. Gue bisa jadi mulus ya, tanpa ada jerawat. Tapi ya untuk HP harga segini menurut gue kamera depan dan kamera belakangnya sudah lebih dari cukup. Kalau misalkan pengen lebih bagus, bisa upgrade ke Zenfone Max Pro M1 atau Redmi Note 5. Tapi harganya beda sejutaan. Dan yang gue senang dari HP ini, meskipun di harganya murah, dia tetap dapat gyroscope sensor. Jadi kita bisa nonton VR di HP yang harganya cuma 1,3 juta rupiah ini. Terus kalau fitur-fitur kayak NFC, dia juga belum ada. Dan selama pemakaian HP ini, gue nggak menemukan panas berlebih. Hanya hangat-hangat sedikit saja, khas HP low end. Sebelum kita masuk kesimpulan, gue ngerasa kayak HP ini ada sedikit catatan kecil yang harus diperbaiki oleh Asus, yaitu face unlock-nya. Karena face unlock-nya ini kadang-kadang suka susah mendeteksi wajah kita, meskipun lebih sering banyak berhasilnya. Tapi biasanya, masalah-masalah kayak gini tuh harus diupdate dulu sama si Asusnya, karena Asus itu adalah salah satu pabrikan yang paling sering update device-nya. Bahkan Zenfone 3 istri gua aja masih dapat Android Oreo, padahal udah 2 tahun lalu. Oke, gimana kesimpulannya? Menurut gue dengan harga 1,3 juta rupiah, HP ini sudah lebih dari cukup, sudah lebih baik dibandingkan dengan kompetitornya karena dia nggak kuno.
HP murah, dia sudah punya layar 18:9, face unlock, gyroscope sensor, dan Zen UI-nya juga banyak membantu di HP murah ini biar kelihatan agak lebih mahal. Performanya juga nggak malu-maluin, masih bisa dipakai buat main game, daya tahan baterainya masih lebih dari cukup, dan HP ini punya build quality yang solid. Oke, itu aja dari Hanif, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Kalau kalian sudah punya HP ini, jangan lupa untuk komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian belum subscribe, segera subscribe. Jangan lupa like video ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!